Shalom, salam sehat buat kita semua. Berhubung masalah wabah COVID-19 ini, jadi kita harus presentasi secara online. Baiklah, nama saya Andrianis Torus, NPM 18510018. Saya akan membahas tentang pasar bisnis. Webster dan Wynne mendefinisikan pembelian organisasi atau organisational buying sebagai proses pengambilan keputusan di mana melalui proses ini organisasi formal menetapkan apakah mereka perlu membeli produk dan jasa dan mengidentifikasi, mengevaluasi, serta memilih antara merek dan pemasok yang ada. Pasar bisnis atau business network memiliki beberapa karakteristik yang sangat berlawanan dengan karakteristik pasar konsumen. Yang pertama, pembeli yang lebih sedikit tetapi lebih besar. Yang kedua, hubungan pemasok pelanggan yang erat. Yang keenam, permintaan turunan. Yang ketujuh, permintaan inelastis. Yang kedelapan, permintaan fluktuasi. Yang kesembilan, pembeli yang berkonsentrasi secara geografis. Dan yang terakhir, pembelian langsung. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama, pencetus atau inisiator. Yang kedua, pengguna atau user. Yang ketiga, pihak yang mempengaruhi atau influencer. Yang keempat, pengambil keputusan atau decider. Yang kelima, pemberi persetujuan atau approver. Yang keenam, pembeli atau buyer. Yang ketujuh, penjaga gerbang atau gatekeeper. Pada prinsipnya, pembelian bisnis berusaha mendapatkan paket manfaat tertinggi atau ekonomi, teknik, dan jasa, dan sosial ditinjau dari sudut pandang biaya penawaran pasar. Tugas pemasar adalah membuat penawaran menguntungkan yang menghantarkan nilai pelanggan yang unggul kepada pembeli sasaran. Dalam situasi pembelian kembali, modifikasi atau situasi pembelian kembali langsung, beberapa tahap dipadatkan atau dilewatkan. Berikut adalah beberapa pertimbangan penting dalam ke-8 tahap ini. Yang pertama ialah pengenalan masalah, yang kedua deskripsi kebutuhan, yang ketiga spesifikasi produk, yang keempat pencarian pemasok, yang kelima pengumpulan proposal, yang keenam pemilihan pemasok atau vendor, yang ketujuh spesifikasi pesanan rutin, yang kedelapan tinjauan kinerja. Mengelola hubungan pelanggan bisnis ke bisnis. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemasok dan pelanggan bisnis melakukan eksplorasi dengan beragam cara untuk mengelola hubungan yang lebih erat. Sebagian didorong oleh manajemen rantai pasokan, keterlibatan pemasok sejak awal, dan aliansi pembelian. Riset menemukan bahwa hubungan pembeli-pemasok dibedakan dalam 4 faktor. Yang pertama, ketersediaan alternatif. Yang kedua, pentingnya pasokan. Yang ketiga, kompleksitas pasokan. Yang keempat, dinamisme pasar. Berdasarkan 4 faktor ini, hubungan pembeli-pemasok digolongkan menjadi 8 kategori. Yang pertama, pembelian dan penjualan dasar. Yang kedua, pembelian per elemen. Yang ketiga, transaksi kontraktual. Yang keempat, pasokan pelanggan. Yang kelima, sistem kerjasama. Yang keenam, kolaboratif. Yang ketujuh, adaptif di kedua pihak. Dan yang terakhir, pelanggan adalah raja. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu, peran dan sifat hubungan bisa berubah dan diaktifkan tergantung pada berbagai keadaan. Beberapa kebutuhan dapat dipenuhi cukup dengan kinerja pemasok yang biasa-biasa dasar. Oleh karena itu, pembeli tidak ingin atau perlu menjalin hubungan erat dengan pemasok. Sama halnya beberapa pemasok merasa perlu membuang waktu untuk berinvestasi pada pelanggan, terutama yang potensi pertumbuhannya terbatas. Hubungan bisnis, risiko, dan oportunisme. Para peneliti telah melihat bahwa upaya membangun hubungan pelanggan pemasok akan menciptakan ketegangan antara penjagaan keamanan dan adaptasi. Opsi khusus adalah pengeluaran yang dirancang khusus untuk perusahaan tertentu dan mitra sosial.
Misalnya, investasi dalam pelatihan dirancang untuk perusahaan, peralatan, dan prosedur atau sistem operasi. Investasi juga membantu perusahaan menumbuhkan laba untuk mengembangkan posisi mereka. Contohnya, Xerox bekerja sama secara erat dengan pemasoknya untuk mengembangkan proses dan komponen khusus pemasok, mendapatkan penjualan dan jaminan volume, pemahaman tentang kebutuhan pelanggan mereka yang lebih baik, dan posisi yang kuat dengan Xerox untuk penjualan di masa yang akan datang. Kesimpulannya, pemasar bisnis harus membentuk ikatan dan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Meskipun demikian, beberapa pelanggan mungkin lebih menyukai hubungan transaksional. Pasar lembaga terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa bagi orang-orang yang berada dalam penanganan mereka. Pembeli untuk organisasi pemerintah cenderung mengharuskan dilakukannya banyak pekerjaan administrasi dari vendor mereka dan lebih menyukai penawaran terbuka serta perusahaan domestik. Pemasok harus siap menyesuaikan penawaran mereka dengan kebutuhan dan prosedur khusus yang ditemukan di pasar lembaga dan pemerintah. Cukup sekian persentase dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.